Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, mohon maaf terlambat sedikit. Boleh kita mulai ya, Dok? Ya, monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Hengki atas kehadirannya kepada teman-teman dari PA dan dari teman-teman dari penyakit dalam. Marilah kita memulai acara CPC hari ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Dok, kita akan memulai dari kasus yang pertama. Silakan, Dok, dari penyakit dalam, Dok, yang sudah siap terlebih dahulu dari dua kasus ini, Dok. Mohon maaf, Dokter, ada masalah sinyal, Dok. Mohon izin sebentar, Dok. Oke, baik, Dok. Apakah sudah terlihat, Dokter? Sudah, Dok.
izin saya mulai, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senior sahabat sekalian, guru kami, kemudian dari rekan-rekan saya juga. Izin menyampaikan CPC 2 kasus untuk kegiatan pada pagi hari ini. CPC yang pertama, saya sampaikan kasus mengenai CKD stadium 5 dengan penyebab yang sedang dilacak, belum diketahui, dan penurunan kreatinnya cepat dalam 2 bulan terakhir dengan data 3 bulannya belum diketahui, dokter. Identitas pasien Tuan Chandra Dwi Wiratna, usia 39 tahun, kemudian alamat di Pakem, admisi masuk tanggal 9 Desember, dilakukan biopsi pada tanggal 10 Desember dengan bangsal perawatan di Cendrawasih. Keluhan ringkasnya mengeluhkan bengkak kembali di pipi dan kaki, ada mual, ada BAK berbusa. 3 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien juga kembali melakukan pemeriksaan ke Bayangkara, dikatakan kreatinin 28 dan HP3. Dilakukan USG pada saat itu, ginjal kanan struktur masih tegas, kemudian tes dilakukan dengan hasil yang positif, dievaluasi apakah pasien ini memang membutuhkan HD apa tidak selama 1 minggu, tetapi kreatinin menjadi naik kembali. Nah, ini secara lengkapnya, dokter. Jadi awal mulanya bulan Mei atau Juni 2025, pos sempat mengeluhkan mual dan muntah. Tidak ada keluhan lain selain keluhan tersebut. Kemudian pasien periksa ke rumah sakit, dikatakan permasalahan dispepsia, diberikan lanso, beraksinin dan sebagainya. Dikatakan keluhan membaik, tapi tidak ada pemeriksaan data apapun. Kemudian bulan September 2025, keluhan yang sama terjadi kembali. Jadi dikatakan ada mual, ada muntah. Kemudian periksa ke dokter dan dilakukan pemeriksaan USG abdomen. Dari hasil pemeriksaan USG abdomen dikatakan hasil pada saat itu baik semua, hanya ada kemungkinan gastritis penebalan dinding lambung pada saat USG. Sempat mungkin dikatakan mudah lelah dan mudah mengantuk, tetapi tidak ada terapi berkaitan dengan hal tersebut dan pelacakan berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian bulan November, ini mulai ada keluhan yang lebih lagi dibandingkan keluhan mual dan muntahnya, didapatkan keluhan tambahan berupa bengkak di kedua kaki dan di kelopak mata, kelopak mata. Kemudian ada keluhan yang lelah, semakin mudah lelah terjadi. Pasien lalu membersihkan diri ke rumah sakit Bayangkara, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan CT scan abdomen. Pada saat pemeriksaan laboratorium didapatkan ureumnya 170, kreatinin 28, HB-nya 3,6, dokter. Angka 3-nya kehapus. HB-nya 3,6. Pasien dilakukan perawatan, dilakukan pemeriksaan CT abdomen non kontras, program transfusi, HD, kemudian dilakukan pemeriksaan dilakukan HD berkala. Pada saat itu kreatinin dari 28, 19, 14, 12 dan turun ke 9. Setelah perawatan, pasien berlanjut pemeriksaan ke konsultan ginjal hipertensi, kemudian dilakukan USG Doppler vaskuler di kedua ginjal, dikatakan vaskularitasnya masih baik, hanya terdapat atrofi di ginjal yang di ginjal bagian kiri. Setelah berkonsultasi, pasien coba dilakukan evaluasi dulu, di-off-kan 1 minggu untuk tidak dilakukan hemodialisa. Ternyata evaluasinya kreatinin meningkat kembali ke 21 dan ureum ke 202. Pasien kemudian diputuskan pada saat itu HD rutin dan memulai rutin HD di Rumah Sakit Queen Latifah. Kurang lebih HD tersebut berjalan selama 2-3 minggu. Pasien melakukan pengecekan NIF atas inisiatif sendiri, dokter, karena pasien sebenarnya ini keluarga dokter, jadi istrinya adalah dokter saraf. Kemudian didapatkan hasil NIF positif, kemudian pasien periksa ke konsultan alergi imunologi, kemudian dilanjutkan ke konsultan ginjal hipertensi. Saat ini statusnya memang sedang berjalan kembali untuk hemodialisanya Senin dan Kamis dengan tarikan standar 2 liter setiap menarik HD. Untuk aksesnya yaitu HD jugular dextra. Obat-obatan rutin yang dikonsumsi saat ini ada furosemid dokter 3 kali 40 mg, irbesartan 1 kali 300, CA-CO3 2 kali 1, asam folat 2 kali 1, prorenal 3 kali 2 tablet, lameson 16 mg 220 dan myfortic 2 kali 360 mg
yang sudah dikonsumsi kurang lebih 10 hari. Kalau dari riwayat faktor risiko, riwayat orang tua tidak ada dikatakan, orang tua ada darah tinggi yaitu ayah, ibu tidak ada, riwayat DM tidak ada, pasien selama ini memang belum pernah juga dilakukan pemeriksaan MCU. Untuk tekanan darah tingginya baru diketahui pada saat bulan November kemarin, sebelumnya ada melakukan pemeriksaan tekanan darah dan dikatakan tidak tinggi. Nah, dari pemeriksaan fisik pada tanggal 9, dokter tensi saat itu 155/95, kemudian tinggi badan 175, beban 70 kg. Untuk lain-lain relatif aman, dokter, itu hanya didapatkan bengkak minimal dan konjungtiva anemis. Nah, ini dari HB-nya, data yang kami dapatkan, dokter, HB yang 3,6-nya ada, dokter, kemudian itu dilakukan transfusi. Nah, ini ada data mengenai dari bulan 11, kemudian bulan 9, 12, dan 10, 12, dokter, mohon maaf, dari yang 9. Jadi HB-nya 8,5, 8, dan 7,8, trombositnya 141, 149, dan 143. Nah, untuk ginjal dan data kita, BUN 55, kreatinin 12,25, untuk anak IF-nya positif merupakan hasil dari laboratorium Sito. Untuk HBsAg, anti-HCV, HIV, semuanya non-reaktif. Kemudian ini hasil urin yang terdata di kita tanggal 3 bulan 12 dengan protein positif 3, untuk yang protein positif 3, kemudian berat positif 1. Nah, ini pemeriksaan anak profilnya, dokter, tetapi untuk data anak profilnya hanya didapatkan kontrol yang positif, yang lain-lain negatif, dokter. Nah, ini USG pada saat bulan 9 didapatkan gastritis, tak tampak kelainan pada hepat, vesikavelia, pankreas, maupun yang lain-lain. Nah, ini USG di Bayangkara November pada saat pasien diketahui kreatinin tinggi, dokter. Ini dikatakan gambaran inflamasi kronik dan bilateral, atrofi ringan, dan peningkatan ringan ekostruktur dengan parameter vaskular, resistensi indeks untuk arteri interlobar, arteri segmental, arteri renalis, dan rasio aorta renal arterinya semuanya masih dalam batas normal. Untuk ini pada saat akan kita lakukan USG guiding biopsi, dokter, waktu itu di yang kanan kita agak kesulitan, kemudian kita bisa lebih mudah mendapatkan akses yang kiri, tapi memang panjang untuk dari kulit ke area ginjalnya sekitar 5,9 cm. Saya mencoba menggali mengenai keluhan-keluhan klinis yang lain, dokter, di luar anak IF-nya, dokter. Demam tidak didapatkan, kemudian masalah kulit disangkal oleh pasien waktu itu hanya mengeluhkan gatal-gatal yang saya masih menduga bisa berkaitan dengan pneumonia juga, artritis, kaku-kaku dan sebagainya dikeluhkan pada saat hemodialisa. Untuk domain neurologi tidak ada, serositis, efusi sempat ada pada saat pemeriksaan CT scan yang pertama, dokter. Jadi ada CT scan abdomen, mohon maaf nanti kami sampaikan, dokter. Itu dapatkan efusi pleura bilateral, hanya dapatkan, yang lain-lain tidak ada masalah, hanya masih berkaitan pada saat itu albumnya 2,1. Kemudian domain hematologinya memang HB8, HB3, leukosit 1400, trombosit 111.000 pada saat awal periksa ke rumah sakit Bayangkara. Untuk domain ginjal masih berkaitan dengan proteinuria dan hematuria yang positif 3 dan hematuria positif 1. Tapi itu didapatkan data di bagian akhir pada saat awal-awal waktu di rumah sakit Bayangkara. Untuk data tersebut hanya ada proteinuria. Domain imunologi dan data yang lain belum ada, baru ada data yang anak IF, dokter. Terkait biopsi, kami menduga, kami mencoba merekonstruksi untuk indikasi biopsi pada pasien tersebut. Mungkin yang pertama terkait dengan faktor risiko, dokter. Faktor risiko terkait dengan hipertensi, diabetes, urat, kemudian yang lain-lain tidak disangkal oleh pasien. Kemudian
keluhan-keluhan demam sebelum kejadian menikah bisa rekomendasi kami tidak mendapatkan dari keluhan pasien. Kemudian diagnosis pada saat masuk di konsep di CKD-5 etiologi yang belum diketahui dengan pasti apakah ada kemungkinan keterlibatan nefritis lupus atau autoimun, kemudian anemia normositik normokromik dengan hipertensi. Untuk terapi dan plannya pada saat yang masuk adalah furosemid, irbesartan, CaCO3, asam folat, prorenal, lameson 16 mg dengan total 64 mg, 1 mg per kilogram berat badan, hampir mendekati high dose. Kemudian mefortik dan dilakukan biopsi ginjal. Terima kasih banyak dokter, mohon asupan dok. Terima kasih dokter Kia. Silakan dok dari PA dok. Jadi dokter mohon izin untuk share screen. Berikut adalah pemeriksaan dari patologi anatomi atas nama Sinjak dan Ratna, usia 39 tahun. Diagnosis klinis CKD lupus nefritis on HD rutin. Dari pemeriksaan histopatologi kami temukan ada 8 glomeruli. Kemudian dari 8 ini hampir tidak ada yang normal, semuanya sudah normal. Kemudian untuk pada temuan-temuan interstisial di sini ada inflamasi derajat sedang hingga berat, kemudian adanya fibrosis, kemudian atrofi tubulus, dilatasi tubulus dan pembuluh darah, eritrosit cast, steroidisasi, dan ada kalsifikasi. Kemudian pada pemeriksaan imunofluoresensi ini pada IgG didapatkan 1 glomerulus dengan deposit IgG, kemudian pada IgM didapatkan 1 glomerulus dengan deposit IgM, kemudian pada IgA didapatkan 2 glomerulus dengan deposit IgA, dan pada C3C ini didapatkan 1 glomerulus dengan deposit C3C. Kemudian pada C1Q didapatkan 1 glomerulus dengan deposit C1Q dan didapatkan 3 glomerulus dengan deposit kappa light chain. Kemudian didapatkan 2 glomeruli dengan deposit lambda light chain dan 1 glomerulus dengan deposit pada histopatologi di sini bisa kita lihat bahwa pada mesotrikol didapatkan 8 glomerulus dan didapatkan fibrosis interstisial hampir 50%. Kemudian untuk pada pemeriksaan PAS ini didapatkan 3 glomerulus dengan fibrosis global juga. Pada fonkosa kami mendapatkan adanya sedikit timbunan kalsium pada lubang tubulus, dan pada simpang mata kami didapatkan 8 glomerulus dengan penebalan membrana basalis. Pada orsein tidak didapatkan penambahan selaput elastik, dan pada korporat tidak didapatkan timbunan amyloid. Sehingga memberikan kesimpulan temuan histopatologi sitokimia dan imunofluoresensi ini sesuai untuk lupus nefritis kelas 6 yang advanced sclerosing lupus nefritis dengan activity index 6/24 dan chronicity indexnya 8/12 serta nephrocalcinosis. Terima kasih dokter. Silakan dokter Hengki. Ya, untuk kasus ini jadi memang kabar buruknya adalah semua glomerulusnya sklerosis. Jadi 8 glomeruli yang kita temukan semuanya sklerosis multipel. Kalau CKD tadi stage 5 ya, itu memang sesuai begitu. Dan untuk depositnya kan semuanya menyala ya, glucose, sehingga memang ini lupus nefritis tetapi sudah langsung ke stage kelas 6 gitu. Oh ini nggak usah pakai aktivitas indeks aktivitas sama kronisitas Mbak ya? Nah cuma juga ada nefrokalsinosis, bukan kalsitosis ya, nefrokalsinosis. Karena di dalam tubulusnya itu ada deposit kalsium. Begitu dok. Jadi ini memang sudah kelas 6 dan disertai dengan nefrokalsinosis. Kalau secara klinis saya kira sesuai jadinya, tapi ya prognosisnya kurang baik ya. Sesuai dengan klinis juga ya dok ya, yang dengan stage 5 dan aktif. Ada tambahan dokter Julia dok? Cukup ya dok sesuai klinis. Baik dok, nanti mungkin berarti kita menyampaikan kepada pasien untuk hasilnya ya dok,
terkait dengan nefritis lupus kelas 6 nih dok. Kemudian kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait dengan tata laksananya. Hanya saja memang prognosisnya memang kurang baik ya dok, juga sudah kelas 6 dan memang sudah sterosis. Apakah ada tambahan lagi dok untuk kasus ini dok? Dari dokter Dani. Baik dok, kalau nggak ada pertanyaan untuk yang kasus ini, mungkin kita lanjut ke kasus 2 ya dok. Siap dokter. Dok. Izin share screen dokter. Izin menyampaikan kasus yang kedua dokter, atas nama, suara saya terdengar betul dok? Dengar dok. Atas nama saudara Malik dokter, usia 18 tahun, admisi saat masuk tanggal 11 Desember 2025 dengan biopsi dilakukan pada tanggal 12 Desember 2025. 7 hari sebelum pemeriksaan ke rumah sakit Sarjito, pasien mengeluhkan bengkak pada kedua kaki, sekitar mata, dan BAK berbusa. Kejadian ini disampaikan berulang kembali, di mana pasien pernah mengalami kejadian serupa beberapa bulan yang lalu, tetapi untuk yang kejadian saat ini dikatakan tidak separah yang beberapa bulan yang lalu. Pasien periksa di Rumah Sakit Kota Yogyakarta, kemudian pasien disarankan untuk ke Rumah Sakit Sarjito agar dilakukan biopsi. Pada saat hari periksa ke Polri, sebenarnya keluhan bengkaknya sudah berkurang, tetapi dikatakan BAK masih berbusa. Untuk keluhan lain tidak ada. Pasien dikatakan penderita ginjal bocor, rutin periksa ke Rumah Sakit Kota Yogyakarta sejak bulan Agustus, tetapi terapi rutin tidak diketahui pasti oleh pasien. Kemudian diketukan bahwa 1 minggu ini bengkak dirasakan kembali. Riwayat, saya tanyakan riwayat kejadian demam-demam 2 atau 3 minggu sebelum kejadian bengkak yang pertama kali itu di pasien, kemudian keluhan-keluhan seperti ke arah autoimun untuk sendi-sendi yang nyeri sebelumnya, photosensitivity, keluhan mengenai arah SLA juga disangkal oleh pasien dokter. Riwayat penyakit dahulunya disangkal, kemudian tensi saat masuk 122/68, kemudian nadi 79 kali per menit, bengkak didapatkan tapi minimal saja dokter. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium didapatkan darah rutin relatif baik, kemudian fungsi ginjal kreatinin juga relatif baik, 0,71 dan 0,76. Untuk profil lipid didapatkan peningkatan kolesterol total 275, LDL yang meningkat 165, hipoalbuminemia 2,19, dan terakhir di tanggal 11 2,61. Pemeriksaan astonya negatif, ANAIF negatif, kemudian lain-lain semuanya non-reaktif dokter. Kemudian ini pemeriksaan berkala mengenai urinnya dokter dari bulan 10, 12, kemudian ke yang sekarang didapatkan persisten proteinuria, tetapi pada saat pasca dilakukan biopsi protein sudah turun ke positif 2. Untuk hematuria sempat didapatkan ada, tetapi beberapa pemeriksaan terakhir negatif. Albumin, rasio protein kreatininya 2 positif, rasio albumin kreatininya 2 positif dokter. Ini USG pada saat kita akan melakukan pemeriksaan guiding biopsi dengan cara kuadranti, dan diagnosisnya sindrom nefrotik, curiga minimal change disease atau yang lain, tetapi memang untuk steroid kami belum bisa menilai terkait pemberian dosis yang diberikan di rumah sakit sebelumnya karena datanya belum mendukung dokter. Pasien saat ini dalam terapi furosemid 40 mg 100, kemudian metilprednisolon 16 mg 210, dan paracetamol kalau perlu dokter. Terima kasih banyak, mohon asupan dokter. Terima kasih dokter Gia. Silakan dok dari PA dok. Terima kasih dokter, mohon izin untuk share screen. Ya,
ini merupakan hasil patologi anatomi dari pasien Malik Mulki. Ini usia 18 tahun dengan diagnosis klinisnya sindrom nefrotik. Di sini untuk hasil temuan histopatologinya didapatkan 9 glomeruli, ini mayoritas masih dalam batas normal. Kemudian untuk temuan tubulor intersisialnya ini ada edema intersisial dan inflamasi yang ringan tanpa fibrosis, kemudian adanya vakuolisasi sel epithel tubulus atau lipid droplet. Kemudian untuk temuan lain adalah dilatasi tubulus dan pembuluh darah. Di sini untuk imunofluoresensi, mohon maaf ini masih belum jadi, dan untuk histokimia juga masih belum selesai. Kemudian kami kesimpulkan berdasarkan temuan histopatologisnya saja, ini sesuai untuk minimal change disease, tetapi masih menunggu untuk pemeriksaan imunohistokimia dan imunofluoresensi dan juga histokimia. Terima kasih, dokter. Halo, dokter Ririn. Untuk kasus ini karena belum jadi untuk pemeriksaan histokimia dan juga imunofluoresensi, jadi kami masih menunggu hasil itu, tetapi untuk sementara secara histopatologi sesuai untuk MCD, dok, karena tidak ada kelainan pada glomerulus maupun tubulusnya. Begitu, dok. Jadi nanti kita menunggu hasil IF-nya aja sama histokimia. Gitu kan. Dokter Irin apa? Ya, terdengar, dok. Dari PA berarti ini ke arah MCD, dok. MCD ya, dok. Kayaknya sesuai sih, dok. Dan cuma kecurigaan dari kami primer, dok. Ya, kami masih perlu nunggu IF-nya ya, dok. Ya, karena barangkali kalau misalnya ada imun deposit yang lengkap kan mungkin nggak sekedar MCD. Baik, dok. Kalau secara klinis memang ke arah sana, dok, karena kemarin sudah kita tes juga untuk terkait dengan ada hasil yang lain, dokter Gia ya. Iya, dok. Karena kalau nggak salah juga negatif. Ke arah infeksi semuanya nggak ada keluhan, demam juga nggak ada. Kecurigaannya ke arah primary sih. Ada masukan, dok? Untuk saya tanya pasti juga buat aja, dok. Baik. Apakah ada masukan dari dokter Dani, dok? Enggak. Baik. Kalau nggak ada, mungkin nanti kita dapatkan di pertemuan berikutnya setelah ada hasil ANIF. Tapi memang secara klinis kita setuju, dok, untuk MCD primer, dok. Kayaknya kita nggak ada PR yang lain ya, dok, ya, untuk biopsinya, dok. Yang kemarin nggak ada kan ya, dok? Baik, berarti kalau nggak ada kita akhiri CPC hari ini ya, dok. Ada masukan, dok, dari yang lain, teman-teman? Izin, dokter, kemarin itu yang Bu Sumiati, dokter masih menunggu tanggal 17 Desember untuk kelengkapan ANA dan ASTO, dokter. Oh iya, karena pasiennya dengan curiga sekunder FSGS. Hasilnya sudah ada, dokter. Sudah baru ada kontrol tanggal ya. Kebetulan tanggal 17. Nanti sekalian aja, dok, yang pertemuan berikutnya. Iya, dokter. Baik, dok, karena nggak ada PR lagi, kita akhiri CPC hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya, dok. Nanti link absen akan saya kirimkan secara di grup. Kita tutup menurut agama dan kegiatan masing-masing, berdoa dulu. Ya, saya N ya, dok, ya. Terima kasih, dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.